ini Engkau sudah persempatkan kami datang berkumpul di Ka'bah-Mu. Tidak lain Yesus kami datang Tuhan. memuji dan mengagungkan. Amin. meninggikan Haleluya, Engkau, haleluya Tuhan. Yesus. Tuhan berikan ruang kepada Terima kami. kasih Kami mau serahkan Tuhan. roh dan jiwa kami Oh hanya haleluya kepadamu, Tuhan. Biar Tuhan Yesus. merapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Biar peribadatan kami mulai Tuhan. dari awal pertengahan Glory, 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 atas haleluya. kendalinya Tuhan. Tuhan pakai Amin, kami haleluya semua jemaat Yesus. Saron yang Amin, berada di amin, tempat amin, ini. amin. Kami datang memuji Engkau Tuhan. Terima Kami kasih, datang mencari Tuhan. Engkau, Tuhan. Glory, glory, Engkau haleluya. bukan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Allah yang melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita sebagai jemaat Mahasaron, kita telah menjalankan ibadah 10 malam Haleluya. bagi umat-umat Gereja Pantai Kosta seluruhnya dalam penantian Haleluya. Roh Kudus. Kita semua sudah beribadah, berdoa sepanjang 10 malam. Amin. Hari kenaikan Tuhan Yesus kita sudah lewati. Yesus. Dan kami yakin dan kami percaya kita telah mendapat kemenangan daripada Tuhan Amin, sendiri. amin. Kita telah dilindungi, bahkan diberkahi oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita mendapat kemenangan daripada Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita memperglori bagi Tuhan. Kita buka suara kita. Amin. Kita mau menyembah Tuhan dengan suara kita. Kita berikan ruang untuk Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Kita akan masuk puji-pujian dengan gira-gira, karena kita telah melewati doa 10 malam dan kita telah mendapatkan Roh Kudus. Amin, amin. Roh Kudus telah kita terima, sehingga kita merasa iman kita dijawab oleh Tuhan, diberkahi oleh Tuhan, Haleluya. bahkan diberikan kemenangan kepada kita. Kita nyanyikan itu lagu yang berkata, api Pantai Kosta ku punya, dan saya undang kita berdiri semua. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya,
wanita. Ini apa? Ini apa? Satu kali akan ada. Dua, tiga. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, bertemulah di udara, oh senang sekali. Haleluya. Kita lakukan ini puji-pujian tadi yang berkata satu kali akan ada. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada, amin, hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Kita sebagai orang yang percaya, Tuhan sudah kata Haleluya. kepada kita, kalau kita sebagai orang yang Amin. percaya, kita mengandalkan Tuhan, kita datang kepada Haleluya, Tuhan. Yesus. Satu dua kalilah kita akan ketemu di udara. Sekali Amin, lagi kita amin. lakukan ini dan kita rasakan dalam Haleluya, hati. haleluya. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali Di hati mendidih di hati, mendidih di hatiku. kita berdiri, Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. kemenangannya, 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 oleh darah Yesus yang sudah menang, harap
pada Tuhan iblis mundur. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus yang sudah menang, harap pada Tuhan iblis mundur. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus yang sudah menang, harap pada Tuhan iblis mundur. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah. Oleh darah Yesus yang sudah menang, harap pada Tuhan iblis mundur. Oleh percaya Kita akan masuk dalam Haleluya. kita nyanyikan itu lagu yang berkata, firman Tuhan itulah itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu penuh kuasa, yang hentak jiwaku ke surga. Firman Tuhan itu penuh kuasa, yang hentak jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan itu penuh kuasa, yang hentak jiwaku ke surga. Oleh percaya Oleh percaya, men, saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan itu penuh kuasa, amin, amin, yang hentak jiwaku ke surga. Oleh percaya, amin, amin, saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oh, sungai dari Allah penuhkanku. kami masih dapat terus. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, Oh, sungai dari Allah, kuasakanku, amin. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku,
kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami memuji-Mu Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, amin, amin. Puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduan. Oh sungai dari Allah, amin, haleluya. Penuhkan, amin, amin, amin. Oh sungai dari Allah, mengalir dalam, haleluya. Oh sungai dari Allah, puaskanku, amin. Oh sungai dari Allah, kerinduan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Yesus Tuhan. Oh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap dengar firman. Pagi hari ini Urapi hati telinga kami. Terima kasih Yesus. dalam Doa nama dan Yesus. mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Acara selanjutnya diserahkan kepada Ibu.
Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini orang boleh berkumpul. Berapapun kita yang ada, saya percaya kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Kita ada di tempat ini karena kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang 10 malam orang sudah ikuti bersama-sama dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya percaya setiap waktu yang orang berikan kepada Tuhan, kita datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan dalam hadirat-Nya. Saya percaya orang sudah kembali dikuatkan, orang kembali diteguhkan iman percaya kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus membawa perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, untuk kita mau lebih lagi melakukan firman Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Setelah pencurahan Roh Kudus, itu artinya sudah diberikan kemenangan, sudah diberikan kebebasan, sudah diberikan kemerdekaan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang semua yang ada di tempat ini, orang semua sudah menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dulu. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Ada 5 ayat yang akan kita baca dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar orang sama-sama aktif, ayat yang ke-14 saya baca, 15 jemaat Tuhan 16, dan selanjutnya kita sama-sama bergantian. Puji nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkap, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Allah, dan mana ada Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ketiga, yang menjadi ayat pokok kita sebetulnya pada pagi hari ini, yaitu ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Berapa malam orang ikuti doa 10 malam dalam kebenaran firman Tuhan. Saya selalu katakan bahwa Roh Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Roh Allah itu adalah pribadi Allah yang mampu mengubah kehidupan kita, yang mampu menolong kehidupan kita. Roh Allah itu yang mampu membebaskan kehidupan kita. Dan ayat pagi hari ini Tuhan baca bahwa sebab
Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Percaya saudara sudah merdeka? Dimerdekakan dari hukuman dosa. Dimerdekakan dari hukuman dosa oleh perbuatan-perbuatan daging ini. Satu waktu kelak ketika orang nanti Tuhan panggil, daging ini akan binasa. Daging ini tidak akan kita bawa ke surga. Yang kita bawa adalah roh kita, jiwa kita yang naik ke surga menghadap Tuhan. Haleluya. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika orang hidup di dalam Tuhan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi mungkin kalau kita pikir dulu saya orang yang tidak benar. Firman Tuhan katakan dulu orang-orang berdosa, orang yang suka melakukan kejahatan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita, yang ada di dalam hati kita, yang tinggal melekat, yang tinggal menetap. Kemarin saya sudah katakan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, itu permanen. Dia tinggal dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau menjaga Roh Kudus itu? Apakah kita mau bersama-sama bekerja dengan Roh supaya hidup kita diperbaharui? Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi Roh Allah itu ketika orang percaya kepada Tuhan, Roh Allah itu masuk, Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita mau menjaga Roh Allah itu supaya tetap ada dalam hidup kita dan melakukan tugas-tugasnya, melakukan fungsi dari Roh Kudus, peran dari Roh Kudus. Orang sama-sama sudah belajar selama 10 malam. Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun, roh yang menasehati, roh yang mengajar, roh yang menolong, roh yang menghibur kehidupan kita. Jadi kurang orang pebodoh kalau orang mau hidup di luar Tuhan, kalau orang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau orang tidak sungguh-sungguh, roh itu tidak akan bekerja. Saya bilang pada malam yang kalau tidak salah malam kelima atau malam yang keenam, saya bilang Tuhan mau tuntun orang, Roh Kudus itu mau tuntun orang. Mari kalau orang tidak tahu ibadah, orang tidak tahu baca Alkitab di rumah tuh Alkitab cuma ada simpang-simpang. Cuma kalau pas mau ke gereja orang laku Alkitab. Oh, orang mau ke gereja di Alkitab sudah abulah dulu. Bagaimana Roh Kudus mau tuntun? Orang tidak pernah dengar firman Tuhan, orang tidak pernah baca firman Tuhan. Roh Kudus mau ingatkan, mari tidak pernah ada di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus mau ingatkan? Jadi orang harus berjalan seimbang. Kadangkala dalam kehidupan banyak yang saya lihat, bahkan mungkin saudara-saudara pernah lihat. Ada orang yang kurang hidup karena katanya, oh jadi orang Kristen itu harus hidup di dalam roh. Sudah ngeros sekali. Ada toh yang seperti itu. Kadang-kala saya pernah satu waktu saya diundang berkhotbah. Dan sudah setelah saya siap berkhotbah, siap ibadah, ngobrol-ngobrol, lalu ada satu ibu bilang begini Pak Gita, Ibu Gembala, pokoknya selama Ibu Gembala berdoa, saya tengking terus. Jadi saya bilang, kenapa ditengking? Firman Tuhan ditengking. Kan rumahnya tingkat, jadi naik tangga. Dia bilang begini sama saya, untuk Gembala kuat. Kenapa? Ada apa? Saya bilang ada apa? Tahu enggak waktu Gembala berkhotbah, itu ular besar sekali di tangga. Dia mau maju, seperti ada yang nahan, dia bilang. Jadi saya bilang, jadi bagaimana bentuk ular? Pokoknya mengerikan. Jadi saya pikir, logika saya berjalan begini. Oh Tuhan, apa
apa ini betul, atau karena kadangkala kalau orang tidak bisa mengimbangi, kadangkala terlalu ngeroh itu jadinya aneh-aneh, betul nggak? Kadangkala jadinya aneh-aneh. Ada lagi satu waktu di pelayanan, saya tidak perlu bilang itu di mana. Jadi datanglah satu ibu ke rumah, mau minta kata kain putih. Untuk apa kain putih? Untuk mau pakai untuk mau berdoa. Yang saya dalam pemikiran saya, yang dia minta bukan kain putih sekedar kain putih. Dia bilang begini, tuh kain putih yang dia pakai di peti. Kita bilang, aduh, pulak beres gitu. Jadi kadang-kala kalau orang tidak bisa, makanya harus sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan supaya orang hidup melakukan firman Tuhan. Kadang-kala kalau orang hidup ngeroh tanpa firman Tuhan, kadang-kala berbaunya sepertinya mistis. Betul nggak? Seperti tadi, meminta daun kain putih, tapi yang tuh jaga pakai di peti. Saya berpikir, oh Tuhan ampuni dalam hati saya. Saya cuma bilang, nggak ada, kalau mau tanya kain itu nggak ada di sini. Jadi orang mesti hati-hati. Kalau roh Allah memimpin kita, roh Allah tidak pernah akan mempermalukan kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya dapati. Ada satu waktu ibu datang, waktu itu masih ada gembala. Pergi berdoa akan kata, kenapa ibu itu so aneh-aneh, dia bilang so aneh-aneh. Kita pergi Pak. Yang bilanglah kata, karena dia nggak mampu menerima roh yang Tuhan berikan. Saya bilang kalau Tuhan kasih sesuatu patoran, Tuhan so kasih kemampuan untuk orang menerima itu karunia yang Tuhan kasih. Mar kalau bagi Tuhan sebagai malu, kita bilang ini sebagai malu. Nggak ada Tuhan mau kasih kalau Tuhan mau bikin malu patoran. Betul nggak? Tuhan mau kasih sesuatu patoran, Tuhan mau angkat orang hidup, Tuhan mau supaya orang lebih baik. Bukan Tuhan mau kasih supaya orang dipermalukan, tidak ada seperti itu. Akhirnya kami berdoa, kami tutup bungkus dalam nama Yesus, puji Tuhan. Pada minggu itu juga kami jumpa orang di pasar, sudah sehat, sudah normal. Nah, kadangkala banyak orang yang terlalu meroh, tetapi tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, orang mau hidup orang punya Roh Kudus, tetapi roh yang ada dalam hidup kita adalah benar-benar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau orang melihat dari Kejadian pasal yang pertama, di sana jelas sekali dikatakan, Kejadian yang pertama ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit ini belum berbentuk. Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi bumi ini belum berbentuk. Tempat manusia hidup itu belum berbentuk, masih kosong. Dan selanjutnya katakan, gelap gulita menutupi samudra raya. Belum ada terang, jadi masih kegelapan yang ada. Tetapi selanjutnya firman Tuhan katakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi roh Allah itu bukan ada waktu kejadian di loteng Yerusalem. Dari dunia belum dijadikan, dunia belum berbentuk, roh Allah itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Sudah ada. Tetapi nanti dicurahkan waktu Roh Kudus Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dan yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah melihat langit dan bumi ini belum berbentuk, masih kacau, masih berantakan. Nah, kalau hidup berantakan, enak enggak? Tidak, enggak enak.
Tetapi ayat yang ketiga katakan berfirmanlah Allah. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini, Roh Allah sudah ada. Nanti di ayat yang ketiga baru firman Tuhan katakan berfirmanlah Allah. Baru Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap dan terang terpisah, siang dan malam. Jadi ketika Roh Allah itu ada, firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dijalani bersama-sama, maka Allah berfirman menjadikan semuanya baik. Jadi kalau dia timpang, dia berat sebelah, jadinya ndak enak. Contoh orang kalau bagaimana ya mau bilang, orang hidup terlalu duniawi. Orang hidup terlalu duniawi. Mungkin secara daging ini enak, tapi orang hati tidak enak. Tetapi kalau orang berjalan bersama-sama, dituntun oleh Roh Kudus, berjalan melakukan firman Tuhan, mesti ada banyak tantangan. Biarpun banyak tuh masalah datang, orang tetap rasa ada sukacita. Orang tetap rasa ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita semua yang ada. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali kepada ayat pokok kita di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkap, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Jadi di sini kita melihat ada pengertian, pembaharuan kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini. Di sini saya tulis yang pertama, kita harus mengerti firman Tuhan. Ayat yang ke-15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mata mereka. Jadi pada waktu, kenapa dikatakan di sini pada waktu Musa, mereka melihat Musa. Jadi waktu Musa dia naik ke Gunung Sinai, dia terima 2 loh batu itu. Ketika pertama dia terima 2 loh batu, dia turun dan dia lihat jemaat Tuhan, bangsa Israel waktu itu, karena bangsa Israel tunggu terlalu lama Musa di Bukit Sinai. Mereka pikir Musa sudah mati, Musa sudah meninggal, tidak ada lagi yang akan tuntun torang, tidak ada lagi yang akan memimpin torang untuk masuk ke tanah Kanaan. Makanya mereka memberikan harta mereka, emas mereka, lalu dibikin patung untuk disembah, anak lembu patung. Tetapi akhirnya Musa turun. Nah, waktu Musa turun, dia lihat mereka sudah menyembah anak lembu patung. Musa ini dia jadi marah. Padahal kalau orang mau belajar kehidupan Musa ini, kehidupan yang sangat lemah lembut. Tetapi karena dia melihat perbuatan bangsa Israel yang sudah tidak sabar menanti janji Tuhan dengan cara mereka menyembah anak patung, Musa ini dia jadi marah, dan 2 loh batu yang dia pegang itu dia lemparkan, dia buang, dia lempar sehingga hancur. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan kasih lagi. Dan dia naik lagi ke Gunung Sinai dan dia dapatkan lagi batu itu, 2 loh batu. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketika dia turun, mukanya bersinar karena dia langsung melihat Tuhan. Mukanya bersinar. Dan kenapa ditulis di sini jemaat Tuhan bangsa Israel, mereka harus berselubung karena mereka tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan yang ada di pribadi Musa waktu itu. Sehingga mereka berselubung, mereka menutup muka mereka.
karena mereka tidak tahan melihatnya. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam hidup Torang mengakui. Ini berbicara bangsa Israel karena mereka waktu itu mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan. Mereka tidak mengakui kebesaran Tuhan, sehingga hidup mereka, muka mereka harus ditutup, harus diselubungi. Tetapi firman Tuhan datang. Yesus, lewat Yesus, selubung itu dibuka. Tidak perlu lagi pakai selubung, tidak perlu lagi ditutup muka kita. Karena Allah Yesus Kristus yang penuh anugerah, yang sudah membebaskan kehidupan kita. Nah, selama pikiran kita di luar Tuhan, selama pikiran kita tumpul, firman Tuhan katakan pikiran mereka telah menjadi tumpul. Artinya mereka tidak menerima keberadaan Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Mereka hanya hidup menurut duniawi. Mereka tidak akan pernah melihat kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika mereka terima, mengakui Yesus dalam hidup mereka, selubung itu dibuka. Selubung itu dibuka dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mau memperkatakan firman Tuhan dengan percaya bahwa benar apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus itu benar adanya. Haleluya. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Jadi di sini dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan, di situ ada kebebasan bagi kehidupan orang yang percaya. Saya sudah katakan tadi, hidup orang yang dimerdekakan adalah hidup yang tidak diperbudak oleh dosa lagi. Hidup diperbudak itu susah, sulit. Kenapa saya bilang sulit? Kemarin saya, karena memang dari malam, saya rasa badan sudah enak sekali. Jadi sudah sakit gigi, awalnya dari sakit gigi, sakit kepala, so rasa badan lupa ini belakang ini sekali. Jadi saya karena kurang sendiri, saya takut sekali kalau saya sakit. Jadi saya, oh Tuhan bagaimana ini? Pagi bangun badan itu rasanya gemetar, otofoni. Oh Tuhan bagaimana ini kita ini? Kita sebab itu kalau kita sakit Tuhan, lagi ada pembangunan, belum tuh pelayanan, belum tuh anak-anak. Akhirnya saya ambil keputusan pergi Pak Bu Joyce, Pak periksa. Dia tanya yang ibu gembala rasa apa, saya sudah bilang begini. Sekali dia kasih obat, saya hitung 6 biji. Dalam hati saya, oh Tuhan berat sekali sakit ini. Dalam hati saya, oh Tuhan berat sekali sakit ini. 6 biji kok mampu obat besar-besar. Tapi karena saya tidak mau sakit, saya tetap minum obat itu. Tapi singkat cerita begini, karena ini berbicara tentang tidak merdeka, tidak bebas, hidup dalam ketidakbebasan. Jadi waktu pergi Pak Bu Joyce, aku dapat di DP tu omak DP rumah. Ternyata DP tu omak itu suka bercerita. Kong dia mulai angkat cerita karena banyak antrian, so bercerita mulai dari jaga sehat begini sampai akhirnya bercerita karena tuh bapak dapat beli beras, cuma ada beli 5 kilo. Dia bilang begini, orang kuat senyara beli beras banyak-banyak lantaran kalau jangan beli beras banyak-banyak, orang cuma 3 orang. Jadi kadang-kala tuh beras dia rusak, cuma jaga sedi ayam. Jadi mau tak mau orang cuma beli sedikit-sedikit, dia bilang begitu. Kok dia sobat cerita tuh masa perbudakan, masa permesta, dia bilang enggak enak. Pokoknya dia cerita, orang mesti sambungi, orang mau makan aja susah. Dia cerita itu semua. Kita bilang, tapi dia bilang, tapi saya bersyukur
biar kita so tua begini, kita masih dah nikmati ini hidup. Kita masih dah lihat tuh zaman sekarang. Tuh so enak sekali tuh zaman sekarang. Dia bilang begitu. Dia bilang puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sayang, omak masih dah hidup, omak masih dah lihat tuh zaman sekarang bagaimana. Tuh sedang mau makan, malas mau memasak, kurang telepon, so datang tuh makanan. Kau bilang, iyo memang sekarang so enak sekali. Orang dulu mesti bapacol, mesti pinai gunung, mesti dia bilang apa? Bapikul air pakai taruh di bulu, dia bilang karena nak ada sumur. Jadi orang pergi di mata air karena di mana itu? Kalai. Di Kalai kita nito di mana DP tanpa air, pokoknya dia bilang orang pergi bapikul tuh bulu. Kong itu dorang pe air sampai berapa kali pulang pergi buka kumpul air. 2 hari sekali dorang kerjakan itu. Belum lagi dia cerita tuh cewek-cewek tuh orang-orang jadus tuh pokoknya segala macam. Jadi intinya hidup di dalam perbudakan itu tidak enak. Hidup di dalam hukuman itu tidak enak. Nah begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak dibebaskan, Kristus tidak mati, tidak naik ke sorga, hidup kita tidak dibebaskan, hidup kita tidak dimerdekakan, hidup kita akan terus diikat dengan dosa. Dosa yang begitu merintangi, kata firman Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, orang sudah diselamatkan oleh Yesus. Orang sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Dan bukan hanya itu, dia mati, dia bangkit naik ke sorga, dan dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita untuk membebaskan kita, menginsyafkan, kata Alkitab di dalam Yohanes, menginsyafkan kita dari hukuman dosa, supaya hidup kita menikmati kebaikan Tuhan, supaya kehidupan kita menikmati kemurahan Tuhan. Kemerdekaan artinya kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan tuntunan kuasa Allah, bersama-sama dengan Roh Allah yang menuntun kehidupan kita, membawa hidup kita pada kemerdekaan, membawa hidup kita pada anugerah Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kemerdekaan boleh saya katakan juga kita bebas dalam kita melayani Tuhan. Kita bebas dalam kita melayani sesama. Kita bebas dalam melakukan firman Tuhan. Jadi orang ini yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, jangan orang malas-malas. Jangan orang malas-malas beribadah. Jangan orang malas-malas melayani Tuhan. Mari orang mau setia kepada Tuhan. Setia selalu mengandalkan Tuhan. Setia selalu memuji memuliakan Tuhan. Karena dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang memerdekakan kehidupan kita. Dia tidak mau hidup kita terus ada dalam perbudakan. Allah mau hidup kita ada di dalam kemerdekaan. Coba buka di dalam Galatia 1 ayat yang ketiga dan keempat. Galatia 1 ayat 3 dan keempat. Firman Tuhan katakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, terus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi dunia ini jahat, firman Tuhan bilang, dan orang ada di dalamnya. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kejahatan itu. Yesus sudah mengalahkan dunia ini dengan mati di kayu salib, menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dia sudah pikul dosa kita, dia sudah ambil kesalahan kita, dia bawa di kayu salib, mati bersama-sama dengan dia supaya hidup saya dan saudara menerima keselamatan.
supaya hidup saya dan saudara menerima kebebasan. Tetapi orang jangan salah artikan tuh kebebasan. Jangan, oh Yesus sudah mati supaya orang bebas. Kong orang seenaknya melakukan sesuka hati orang. Orang sudah sadar yang orang lakukan menyakiti hati Tuhan. Orang tidak salah yang orang tidak sadar orang lakukan bertentangan dengan Tuhan. Makanya orang harus mendasari hidup orang dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada dasar firman Tuhan dalam hidup kita yang lewat Roh Kudus menuntun, menyertai, menolong kehidupan saya dan saudara. Coba buka di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 17. Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa. Jadi orang bersyukur kepada Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan, dahulu memang kamu hamba dosa. Orang berbuat dosa, orang tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan, orang tidak layak untuk terima keselamatan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, terus kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi orang sudah dimerdekakan dari dosa. Ikatan dosa itu sudah dihancurkan di atas kayu salib. Orang sudah hidup di dalam kemerdekaan, sudah menjadi hamba kebenaran. Artinya dalam hidup orang, Roh Kudus ada dalam hidup orang. Orang harus lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maka hidup kita akan melihat pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Dia akan terus menjadikan hidup kita menjadi lebih baik di pemandangan Tuhan, juga di pemandangan manusia. Kalau orang mau bebas dari hukuman dosa, mari orang mau menjadi hamba kebenaran. Artinya orang melakukan firman dalam hidup kita, maka orang akan nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang akan nikmati pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang semua yang ada. Karena Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita kalau kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga di sini saya tulis perubahan yang terjadi dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Ayat yang ke-18 firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau orang menjadi hamba kebenaran, orang melakukan firman Tuhan, orang dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dulunya manusia hidup dalam kemuliaan, tetapi karena dosa kemuliaan itu diangkat, kemuliaan itu diambil karena dosa yang dilakukan manusia. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib, setelah Roh Allah itu turun dan tinggal menetap di dalam hidup kita, kita melakukan kebenaran. Firman Tuhan tadi katakan, kita hamba kebenaran, melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. Maka dalam hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kita selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuan, ibadah. Lewat kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Lewat kita beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup kita menjadi
melakukan firman Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau tentu yang baik-baik. Tuhan mau orang hidup jujur. Tuhan mau orang hidup bersih. Tuhan mau orang jangan mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu di Galatia sudah dijelaskan. Keinginan daging adalah pesta pora, hawa nafsu, kedengkian, iri hati. Ada banyak sekali yang dikatakan keinginan daging di dalam Galatia. Di sana jelas ada banyak keinginan duniawi. Nah, orang jangan hidup seperti kehidupan duniawi. Orang mau hidup di dalam roh, artinya orang mau hidup di dalam kasih. Orang punya kemurahan, orang hidup dalam kebaikan Tuhan, orang hidup dalam kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang mau jaga, orang hidup supaya hidup orang senantiasa menyenangkan dan memuliakan nama daripada Tuhan. Sehingga kita boleh melihat ketika orang hidup di dalam kasih, orang boleh melihat perubahan-perubahan terjadi. Ketika orang hidup di dalam kerendahan hati, ketika orang hidup tidak sombong, orang melihat, oh ternyata orang yang hidup rendah hati seperti ini. Orang yang hidup tidak sombong seperti ini, tidak memusingkan. Kadangkala kalau orang suka hidup sombong, orang suka hidup mengikuti duniawi ini siksa. Kenapa saya bilang siksa? Orang pakai ini, orang mau. Orang beli ini, orang mau. Keinginan daging toh, orang mau. Orang makan ini, orang mau. Orang tidak sadar apa yang orang mau tidak bisa orang dapatkan. Sehingga orang begitu berupaya, bersusah-susah. Orang mesti seperti dia. Akhirnya orang rasa susah sendiri. Orang rasa siksa sendiri. Orang iri lihat dia seperti itu. Lihat dia seperti itu, orang mulai mencibir. Akhirnya orang sendiri yang siksa. Tidak tenang, pikiran tidak tenang. Orang semulai, istri semulai bilang pas mendingan aku kerja supaya kita sama dia. Ada satu apa itu orang bikin konten, saya lihat, saya sempat bagikan. Jadi ibu ini pergi ke gereja, pulang dia marah-marah di Facebook. Kita senyum untuk gereja. Terus satu itu bikin sakit hati Pak kita. Memang dia begini di konten ini. Kita senyum mau pergi gereja. Karena apa? Dia tiap minggu pergi gereja baju baru, tas baru. Kalau dia pergi gereja, kalau dia pakai baju merah, DP angin merah, DP jam merah, DP gelang merah, sampai sepatu merah. Kok kita cuma putih hitam. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau orang datang, walaupun mungkin dalam segala kesederhanaan orang, biarpun mungkin yang orang tidak pakai itu baju itu. Tuhan bilang tidak apa-apa. Tuhan mau lihat orang hati. Tuhan mau lihat, oh ngana baju mahal, oh ngana tas mahal, oh ngana sepatu, aduh luar biasa. Bagi laki-laki Tuhan tidak lihat itu. Tuhan mau lihat orang hati. Apakah orang sungguh-sungguh, apakah orang benar-benar di hadapan Tuhan atau tidak. Banyak tuh orang, kalau di sini tak terlalu dapat lihat. Saya pernah bergaul dengan orang, saya bukan mau menjelekkan, maksudnya ini karena kebenaran firman Tuhan. Saya mencoba bandingkan. Saya bergaul banyak dengan orang Batak. Nah, orang Batak ini, orang Medan ini, kalau mereka pergi acara, pergi di gereja, tuh dompet perhiasan seberapa banyak. Kalau bisa orang mau pakai semua. Betul enggak? Kalau orang yang biasa di luar pasti perhatikan. Kalau lihat orang pakai kebaya, pokoknya luar biasa. Kalau orang mau lihat, kemana ini orang-orang ini? Ada di gereja atau ada di bikin apa ini? Nah, saya bergaul juga dengan orang Cina. Orang Cina kalau dia sobos, semakin dia banyak duit, semakin tidak kelihatan kalau dia ada duit. Dorang pakai seadanya. Sampai dorang bilang begini, nih, tapi anak buah, kalau orang bahasa ini tapi anak buah ini DP utang pakai tapi banyak.
DP gaya luar biasa begitu. Kalau orang mau diartikan dengan bahasa orang. Tetapi itulah manusia. Kadangkala ingin hidup pamer, hanya menyenangkan keinginan daging. Sudah, saya di Kepri sana ada satu bos. Dia suka kalau orang ke Tanjung Pinang, dia suka titip uang tuh bukan sedikit, di kantong hitam yang besar itu bawa begitu, itu uang so disusun bendel-bendel. Orang tak tahu itu kalau uang. Tapi kalau dia keluar, dia cuma pakai celana pendek, kaos putih. Itu selalu dia pakai sepatu. Jadi kalau orang tak tahu, orang pikir siapa lo, siapa kamu. Orang tak tahu dia uang itu miliaran. Dia lagi bilang begini, dia setiap saya mau bilang setiap bulan bisa jadi 2 bulan dia pasti itu keluar negeri kemana. Setiap kali dia pulang dia belikan sesuatu untuk orang. Tapi dia bercerita begini, Om Tante, karena di sana kan panggil Om Tante, saya tak pernah beli baju. Jadi kalau saya pakai baju ini, adik saya punya baju, kakak saya punya baju. Kalau pergi di sana, kakak saya bilang, dia sendirikan tuh baju, dia mau kasih orang. Dia mau pilih dulu, ini for kita. Jadi kita nggak pernah beli baju for DP diri sendiri. Kalau dia pergi, dia bikin baju for Om, for gembala maksudnya Om. Dia bikin baju for Om, for tante, for saya. Dia belikan makanan. Jadi kita pikir luar biasa caranya ini. Tetapi dia orang yang sangat-sangat melayani Tuhan. Kenapa saya bilang dia sangat-sangat melayani Tuhan? Dia selalu umpamakan begini. Kalau saya ke pasar, biasa ikan saya beli 30.000, hari ini 35 dia tidak akan beli. Dia bilang kalau saya beli 35, 5.000 itu boleh untuk saya sisip. Sudah banyak saya bisa bantu pelayan ini. Saya bisa bantu pelayan.